Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir surah Al-Kahfi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan membaca surat Al-Kahfi, yaitu secara umum ada dua. Yang pertama, ausima min fitnatid dajjal. Barang siapa man hafidha 10 ayat, menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnahnya Ad-Dajjal. Dan yang kedua, yaitu keutamaan surat Al-Kahfi dibaca di hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatil jum'ah adha'a lahu minan nur bainal jum'ataini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya di antara 2 Jumat. Ini secara umum keutamaan surah Al-Kahfi. Keutamaan-keutamaan yang lain ya banyak. Apalagi kalau kita lihat konten atau isi dari surat Al-Kahfi, itu luar biasa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil di situ. Di antaranya bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi, kata para ulama, menjelaskan tentang ujian-ujian, ya, fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang menimpa manusia. Di antaranya ujian tentang lingkungan. Bagaimana ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang hidup di lingkungan yang jelek, hidup di lingkungan yang buruk, namun mereka memilih untuk melawan arus, berpegang dengan keimanan mereka, berpegang dengan agama mereka. Meskipun resikonya mereka dikucilkan, mereka dijauhkan, sampai akhirnya mereka menyendiri di dalam gua. Kemudian juga tentang fitnah harta. Ya, bagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-Kahfi nanti tentang 2 orang yang berdialog. Yang satu yang memiliki kebun yang luas, kaya raya, sedangkan yang satunya tidak. Dan dia menyombongkan dirinya akan hal tersebut. Dan lain sebagainya dari pelajaran-pelajaran di surat Al-Kahfi. Tapi langsung saja masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya, yang menurunkan kepada hambanya kitab, yang dia tidak menjadikan kitab tersebut 'iwaja, kebengkokan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu ta'ala alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'ziman.
Ya, alhamdulillah sebenarnya sudah kita bahas ketika kita membahas tafsir surah apa? Al-Fatihah. Ya, cuman sudah berapa abad yang lalu sudah. Alhamdulillah kata beliau adalah mensifati yang sedang dipuji. Ya, memberikan mensifati yang sedang dipuji dengan kesempurnaan. Ya, mensifati kesempurnaan kepada yang sedang dipuji disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada yang sedang dipuji, wa ta'ziman, dan disertai dengan pengagungan kepada yang sedang dipuji itu. Nah, pujian yang modelnya seperti ini itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena alif lam di sini kata para ulama, alhamdu, alif lam itu maknanya adalah lil istighraq, yaitu mencakup segala pujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala secara umum dipuji dari dua sisi. Allah dipuji dari dirinya, yakni dirinya sendiri itu terpuji. Baik itu zatnya, sifat-sifatnya, ya, af'al, perbuatan-perbuatannya. Ya, masuk juga di dalamnya takdir-takdir, ketetapan-ketetapan Allah. Baik itu takdir yang kita sukai ataupun takdir yang buruk yang tidak kita sukai. Makanya Nabi SAW ketika ditimpa musibah, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Beliau tetap memuji Allah dalam semua kondisi, baik kondisi yang mengenakkan ataupun kondisi yang tidak mengenakkan. Karena beliau tahu takdir itu merupakan perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu pasti terpuji. Nah, yang kedua, Allah dipuji dari sisi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu membuat seorang hamba memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, maka alif lam alhamdu, al di situ lil istighraq, mencakup semua pujian yang layak hanya untuk Allah. Apalagi kalau kita memuji sesuatu, pasti itu pujiannya itu yang lebih layak adalah Allah yang dipuji. Seorang misalnya memuji karena ada orang dipuji karena dia ini tampan, atau karena dia ini gagah, atau karena dia ini sehat, dipuji karena dia ini punya harta yang banyak, dipuji karena dia ini cerdas. Nah, dia mendapatkan itu semua dari siapa? Dari Allah. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya pujian-pujian tersebut itu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kenikmatan itu semuanya. Kata beliau wa biqaulina mahabbatan wa ta'dhiman kharajal madah. Nah, tadi kita katakan, kata beliau, bahwasanya alhamdu itu harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Maka karena ada syarat alhamdu itu harus dengan kecintaan dan keagungan, maka di sini tidak termasuk al-madhu. Ya, kalau diterjemahkan sama-sama pujian, alhamdu dan al-madhu, cuman balik-balik apa? Bolak-balik huruf. Tapi ada bedanya. Ya, kalau al-madhu itu pujian-pujian biasa. Seperti kata beliau, li'annal madha la yastalzimul mahabbata wa ta'zim. Karena al-madhu itu tidak mengharuskan yang dipuji ini harus kita cintai dan harus kita agungkan. Nggak harus. Kita cuma sekedar memuji saja. Tapi nggak harus kita mencintai yang sedang kita puji itu, atau kita mengagungkan yang sedang kita puji itu, enggak. Nah, tapi kalau pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan, apa namanya? Alhamdu, bukan al-madhu. Dan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh seorang mengatakan alhamdu li fulan. Ya, alhamdu li fulan, nggak boleh. Yang ada adalah al-madhu. Ya. Amdahu fulanan, aku memuji fulanan. Apa pujian yang biasa? Bal qad yamdahul insanu syakhsan la yusawi falasan walakin li raja'i manfaatin au daf'i madarrah. Kata beliau, terkadang bahkan ada seseorang yang memuji orang lain, yang mana yang sedang dipuji ini
dia itu tidak memiliki kesempurnaan sama sekali, bahkan tidak lebih hebat, tidak setara dengan mata uang yang paling rendah sekalipun. Artinya wong iki gak ono regane. Ya kan, orang ini tidak ada harganya, kualitasnya itu nggak ada, buruk orang ini. Tapi dipuji. Untuk apa pujiannya? Mengharapkan manfaat darinya atau untuk menolak bahaya darinya. Ya mungkin orang ini preman misalnya. Ya apa preman dipuji? Ya preman atau begal atau rampok misalnya. Dia nggak memiliki keutamaan sama sekali, nggak memiliki kualitas sama sekali. Namun terkadang seorang mencoba untuk memuji-muji preman ini, tujuannya untuk mencegah keburukannya kepada dia, ya, untuk mencegah supaya dia nggak ngapa-ngapain saya. Atau sebaliknya, orang ini kaya raya, tapi dia ini ya akhlaknya buruk, agamanya buruk, dipuji oleh seseorang hanya sekedar untuk mengambil manfaat darinya. Cek kecipratan fuluse, ya biar kecipratan duit. Ada yang model seperti itu. Nah, ini namanya al-madhu, memuji tapi tidak disertai dengan kecintaan dan tidak pula disertai dengan pengagungan. Amal hamdu fa innahu wasfun bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Adapun alhamdu, kata beliau, maka itu adalah mensifati yang sedang dipuji dengan sifat yang sempurna disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Tapi itu alhamdu. Kemudian kata beliau lillah. Alhamdulillah, untuk Allah. Hadza ismun alamun 'ala Allahi mukhtassun bihi. La yusafu bihi ghairuhu. Kata beliau, Allah itu adalah nama. Ya, Allah itu adalah namanya dia. Jadi Allah itu bukan gelar. Ini membantah orang-orang Nasrani di Indonesia terutama ya. Mereka mengatakan Allah itu bukan nama, tapi Allah itu adalah sebutan atau gelar, bukan namanya dia. Makanya mereka menggunakan kata-kata Allah dalam Bible mereka, dalam Alkitab mereka, dengan penggunaan-penggunaan yang nggak tepat. Seperti misalnya mereka mengatakan Allahku, Allahmu. Ada nggak? Bisa nggak dalam bahasa Arab? Allahi, Allahukum, Allahuna, ya, Allahuka, Allahmu, Allahku. Ada nggak dalam bahasa Arab kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau benda bisa. Kitabi, kitabku, ya kan, kitabukum, kitab kalian, baiti, rumahku, baitukum, rumah kalian. Nah, itu bisa karena itu bukan nama, tapi dia itu adalah sebutan benda. Nah, mereka menjadikan nama Allah itu bukan namanya dia, tapi itu adalah sebutannya dia. Maka dibantah di sini tidak. Allah itu adalah nama. Ya, namanya dia. Yang khusus hanya dia saja yang boleh bernama dengan nama tersebut. Tidak boleh selainnya bernama dengan nama itu. Wa huwa alamun 'ala dzatil muqaddasati tabaraka wa ta'ala. Maka Allah itu adalah nama yang menandakan zat yang maha suci, yang disucikan dan maha tinggi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dia. Ya, maka Allah itu adalah nama, bukan gelar atau sebutan. Kalau Tuhan, ya itu bukan nama, tapi dia gelar, sebutan. Apalagi kalau bahasa Inggris Lord, ya Lord sebutan, bukan nama. Ya, maka Allah khusus bagi dia saja, nggak boleh makhluk lain bernama dengan nama tersebut. Adapun nama-nama yang lain, ada sebagian yang khusus bagi Allah dan ada sebagian yang boleh untuk selain Allah. Dari Al-Asma'ul Husna. Yang khusus bagi Allah seperti misalnya Allah, kemudian Ar-Rabbu, Ar-Rabb, itu khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ar-Rahman, ya, kemudian Ar-Razzaq, ya, dan yang lainnya. Nah, ada nama-nama lain yang boleh makhluk bernama dengan nama tersebut, namun tidak boleh meyakini kandungan nama itu sama dengan nama Allah Azza wa Jalla.
Seperti Allah berfirman di akhir surah At-Taubah, Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada berapa nama Allah di ayat itu? Apa saja? Aziz, Rauf, Rahim. Padahal yang sedang dibahas konteksnya di dalam ayat itu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah disebut sebagai Aziz, Rauf, dan Rahim. Yang mana tiga ini adalah Al-Asma'ul Husna sebenarnya. Tapi boleh digunakan, namun harus diyakini Al-Aziz yang ada pada Nabi SAW, Aziz yang ada pada Nabi nggak sama dengan Aziz yang ada pada Allah. Ya, kaidahnya kemiripan nama tidak mengharuskan kemiripan hakikatnya. Jadi sama-sama Aziz, namun tidak sama Aziz yang ada pada Allah, Izzah yang ada pada Allah dengan Izzah yang ada pada Nabi SAW. Bahkan kita manusia secara umum, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang dirinya di surah An-Nisa, innallaha ni'imma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Allah menyebut namanya dia Sami'an basira, maha mendengar dan maha melihat. Nah, perhatikan ayat lain di dalam surah Al-Insan. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tuh, manusia juga disebut sebagai sami'an basira. Itu konteksnya manusia itu, bukan Allah Azza wa Jalla. Namun harus diyakini sami' yang ada pada Allah nggak sama dengan sami' yang ada pada manusia, meskipun sama-sama sami'. Basir yang ada pada Allah nggak sama dengan basir melihat yang ada pada manusia. Nah, kemudian setelah itu, alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Jumlatu alhamdulillahilladzi anzala hal hiya khabarun aradallahu subhanahu wa ta'ala an yukhbira ibadahu bi annahu mahmud au hiya insya'un tawjihun ala annana nahmadullaha ala hada awil jami'. Perhatikan kata-kata tadi. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepadanya Alkitab. Tapi kalimat ini, apakah itu hanya sebatas informasi dari Allah bahwasanya dialah yang menurunkan kitab? Atau ayat tersebut, Allah menginginkan ayat tersebut adalah supaya kita memuji Allah gara-gara dia menurunkan kitab? Ya, saya ulangi, maksudnya kata beliau, apakah itu cuma sekedar informasi dari Allah? Kalau Allah yang menurunkan kitab, wis mek ngandani tok. Mek ngandani tok. Bahwasanya Allah yang menurunkan kitab kepada Nabi SAW. Atau itu sebenarnya ada yang makna yang tersirat, bahwasanya kita memuji Allah karena dia yang menurunkan kitab. Atau dua-duanya memang ayat itu. Nah, kata beliau al-jami', dua-duanya bisa dipakai. Ayat ini kata beliau fahuwa khabarun minallah an nafsihi. Ayat ini adalah informasi dari Allah bahwasanya dia yang menurunkan kitab. Wa huwa irsyadun lana, tapi sekaligus sebagai arahan, petunjuk bagi kita an nahmadallaha azza wa jalla ala dzalik, agar kita memuji Allah gara-gara Allah menurunkan Alkitab. Ya, jadi alasan kita memuji Allah, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satu alasan kita memuji Allah karena dia yang menurunkan kitab. Nah, menurunkan kitab ini termasuk nikmat dari Allah azza wa jalla. Turunnya Al-Quran kepada manusia itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang coba diusir mungkin. Kalau nggak babak belur nggak mandek.
Kemudian kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ya, ini fokus pada kata-kata abdihi, hambanya. Kata beliau, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi disebut hambanya? Bukankah lebih memuliakan Nabi kalau disebut sebagai rasulnya? Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil kitab. Ya. Kedudukan rasul sama hamba, ya, rasul sama hamba, kalau kita mikirnya maka tentu yang lebih tinggi rasul. Tapi kenapa di sini Allah Azza wa Jalla menyebut Nabi SAW dengan statusnya beliau sebagai hamba, bukan sebagai rasul? Kata Syekh, wasafahu ta'ala bil ubudiyah. Allah menyebut Nabi dengan sifatnya sebagai hamba, li'annahu a'badul bashari lillahi azza wa jal. Untuk menunjukkan karena Nabi SAW adalah manusia yang paling taat, paling beribadah kepada Allah azza wa jalla, yang paling menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada manusia yang ketaatan dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah melebihi ibadahnya Nabi SAW, tidak ada. Barang siapa yang melebihi ibadahnya selain ibadahnya Rasul, maka pasti jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, ada orang yang berani ngomong, "Oh ya Rasul, ana lebih tinggi ibadahnya dari Rasul." Wes ketok bid'ane kisan. Karena Nabi, kata beliau sendiri, ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang sudah masyhur, meriwayatkan tentang bagaimana Nabi ketika qiyamul lail, ketika salat malam, hatta tatawarram qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak saking lamanya beliau beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian ketika ditanya oleh Aisyah, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu atau yang akan datang. Wis dijamin surga. Sudah dijamin surga. Kenapa kau ibadah sampai sebegitunya? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nabi bangga dengan statusnya sebagai hamba Allah azza wa jalla. Nah, itu juga status yang dibanggakan. Ya, status sebagai hamba Allah itu juga status yang dibanggakan. Dalam artian seorang harus bangga, seorang harus gembira dengan statusnya sebagai hamba Allah azza wa jalla. Itu bukan status yang tercela, terhina, rendah, enggak. Itu mulia. Kalau hambanya manusia, budaknya manusia, iya elek. Ya, apalagi budaknya hawa nafsu, apalagi budaknya harta, ya jelek. Tapi kalau budaknya Allah, itu terpuji. Ya. Ini kita katakan budak, meskipun budak ini konotasinya negatif kan? Ya, tapi kalau disandarkan kepada Allah, Abdullah, karena abdihi di sini hi-nya kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hi di situ ala abdihi, hi di sini maksudnya Allah, kembali kepada Allah azza wa jalla. Status sebagai Abdullah, hamba Allah, budaknya Allah, itu positif. Itu adalah status yang baik, yang bagus, bukan status yang tercela. Waqad wasafahu ta'ala bil ubudiyah fi halatin thalath. Dan bukan cuman ayat ini Allah menyebut Nabi SAW dengan hamba. Allah menyebut Nabi SAW dengan hamba dari sisi dari sisi ubudiyah. Allah menyebutkan dalam tiga keadaan. Yang pertama, hali inzalil Qur'ani alaihi kama fi hadhil ayah. Allah menyebutkan kedudukan Nabi SAW sebagai hamba Allah. Konteksnya ketika Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran kepada beliau, seperti dalam ayat ini, segala puji bagi Allah yang menurunkan kitabnya kepada hambanya. Jadi konteksnya menurunkan Al-Quran, Allah menyebut Nabi SAW dengan hambanya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi fi halid difa'i anhu sallallahu alaihi wasallam,
Allah menyebut Nabi dengan hambanya ketika membela Nabi SAW. Ya, ketika dalam posisi ad-difa, membela, defense. Seperti dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 23. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi. Al-ayah. Apabila kalian ragu ya tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Ini konteksnya sedang membela Nabi SAW, diragukan kenabiannya. Beliau dianggap sebagai syair, dianggap sebagai sahir, tukang sihir, majnun, kadzab. Maka dalam rangka membela beliau, maka Allah Azza wa Jalla menantang para orang-orang Quraisy, kalau kalian ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maksudnya di sini ya oleh Nabi SAW, oleh hamba kami, itu disebut hamba Allah, maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Nah, yang ketiga, Allah menyebutkan Nabi sebagai hambanya ketika berbicara tentang Al-Isra. Ya, berbicara tentang peristiwa Al-Isra. Al-Isra artinya memperjalankan di malam hari. Ya, kalau naik ke atas, Mi'raj. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman di awal surat Al-Isra. Ya, di awal surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra ala rasulihi ala abdihi. Tuh. Segala maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yakni fi ashrafi maqamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafahu Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu abdun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi SAW, padahal Nabi ini adalah seorang yang memiliki kedudukan yang paling asyraf, yang paling mulia. Namun tetap Allah mensifati beliau bahwasanya beliau abdun, hamba. Ya, namanya hamba, budak, itu diciptakan, bukan menciptakan, dimiliki, bukan memiliki, dan diatur, bukan mengatur. Ya. Maka Nabi tetap disebut sebagai budak karena memang Nabi diciptakan, memang Nabi dimiliki, dan memang Nabi itu diatur, bukan Nabi SAW yang mengatur. Wa ni'mal wasfu an yakunal insanu abdan lillah. Dan sebaik-baik sifat ketika seseorang itu disifati sebagai hamba Allah, budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta qala al-ashid fi ma'syuqatihi, sebagaimana ada sebuah syair yang menunjukkan bahwa sebutan hamba Allah itu bukan sesuatu yang tercela, ya, bukan sesuatu yang rendah, bahkan itu sesuatu yang mulia. La tad'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i. Jangan kau memanggilku dengan jangan engkau memanggil aku kecuali dengan ya abdah, maksudnya wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya itu adalah panggilan yang paling mulia bagiku. Ya, itu adalah panggilan yang paling mulia bagiku. Nah, tambahan, Allah sering menyebut Nabi dengan hambanya. Itu juga tujuannya adalah supaya kita umat Islam tidak terjatuh dalam kesesatan orang-orang Nasara. Karena orang-orang Nasara, mereka menghilangkan status hamba pada Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka menghilangkan status abdun, status Nabi Isa sebagai hamba Allah dihilangkan. Karena melihat Nabi Isa isok ngurip wong mati, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat makhluk dari tanah liat, padahal semuanya biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, gara-gara itu semuanya mereka menghilangkan status Nabi Isa sebagai hamba Allah dan menaikkan derajat Nabi Isa setara dengan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Naudzubillah. Maka kita
dididik oleh Nabi SAW untuk tetap mensifati beliau sebagai hamba. Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, karena aku adalah hamba Allah, seorang hamba biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka sebutlah aku sebagai Abdullah, hamba Allah sekaligus Rasulullah. Ya, harus dua, Nabi hamba Allah dan Rasul. Kita menyebut Nabi sebagai Rasul untuk supaya kita terhindarkan dari perbuatannya orang-orang Yahudi. Kebalikannya Nasara menghilangkan status hamba, kalau Yahudi menghilangkan status Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul dianggap sebagai hamba biasa, manusia biasa. Ya, sehingga mereka orang-orang Yahudi mencacinya, bahkan sampai membunuh para Nabi dan Rasul, menghinakan para Nabi dan Rasul, karena mereka menghilangkan status Rasul. Ya, maka umat Islam pertengahan. Nabi yang diutus oleh Allah, dia itu abdun, hamba, sekaligus Rasul. Kemudian Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi Alkitab. Ai Al-Quran. Maksudnya Alkitab di sini adalah Al-Quran. Summiya kitaban li'annahu yuktab. Ya, Al-Quran disebut sebagai kitab ya karena Al-Quran itu tertulis. Au li'annahu jami'. Al-Quran disebut sebagai kitab karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang terkumpul di dalamnya. Ya, sesuatu yang terkumpul banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala, atau mengumpulkan firman Allah Azza wa Jalla. Li'annal katba bima'nal jama'. Karena dalam bahasa Arab al-katb, yakni penulisan, itu bermakna pengumpulan. Walihada yuqal al-katibatu yakni al-majmu'atu minal khair. Oleh karenanya perkumpulan pasukan berkuda, kita kalau belajar sirah itu ada pasukan berkuda, itu disebut dengan al-katibah. Al-katibah. Loh, apa ini? Para penulis-penulis berarti. Karena diambil dari kata-kata katabah, al-katibah, padahal isinya pasukan berkuda. Maka maknanya bukan yang menulis, bukan, tapi al-majmu'ah, kumpulan. Ya, kumpulan pasukan berkuda. Itu digunakan dalam bahasa Arab. Wal Qur'anu salihun li hada wa hada fahuwa maktubun wa huwa aidan jami'. Nah, Al-Qur'an bisa dimaknai dua tadi. Bisa dimaknai sebagai maktub yang tertulis, dan juga bisa dimaknai sebagai al-jami' yang mengumpulkan. Kemudian setelahnya walam yaj'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikan lahu, hu di sini kembali kepada Al-Qur'an. Ya, dia tidak menjadikan untuk Al-Qur'an iwaja, kebengkokan. Lam yaj'al li hadzal Qur'an iwajan bal huwa mustaqim. Allah tidak menjadikan ada kebengkokan di dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran itu mustaqim, lurus, menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Ya, tidak ada kebengkokan, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, kekeliruan, error di dalam Al-Quran. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan sedikit pun dari Al-Quran, baik dari depan sampai dari belakang. Beda sama kitab-kitab lain. Ya, kitab-kitab lain, siapapun penulisnya, mau yang sudah bestseller lah, mau yang sudah penulis handal lah, pasti ketika diteliti lagi, dibaca lagi, pasti ada apanya? Pasti ada error, pasti ada kekeliruan, nggak mungkin nggak. Makanya setiap kali menulis, para penulis-penulis buku itu pasti menulis di depannya untuk minta maaf dengan atas segala kekeliruan, atau mohon saran dan kritik, ya kan gitu kan. Makanya ada cetakan 1, cetakan 2, cetakan 3. Semua kitab-kitab yang ditulis oleh manusia demikian.
Di awal-awal pasti dikatakan kitab ini jauh dari kesempurnaan, maka kami memohon, ya, penulis memohon kepada para pembaca sekalian untuk memberikan saran dan kritik. Nah, ternyata disarankan, dikritik. Nanti ketika cetakan kedua, baru disempurnakan lagi, dibetul nomane. Dikritik mana sih ada kekeliruan, ada yang kurang, cetakan telu, siji maneh gitu. Tapi Al-Quran di awal-awal ayat sudah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Jadi banyak orang-orang kafir disebutkan yang masuk Islam gara-gara baca ayat ini. Jadi iseng-iseng buka Quran. Ya, biasanya yang didapati sama orang-orang itu kalau baca kitab pasti ada dari penulisnya itu permohonan maaf, kitab ini kurang dari kesempurnaan. Tapi begitu buka Quran surat Al-Baqarah, ya kan masih halaman pertama itu kan, ya kan masih awal-awal itu. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Cek sombong. Iya, orang-orang kan bilang gitu. Ini kok cek sumbar gitu, tak kait buka kitab wis bilang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, diteliti sama dia. Ya, ternyata benar, memang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, maka Al-Quran tidak ada kebengkokan, akan tetapi mustaqim. Dia itu menunjukkan ke jalan yang paling lurus, menunjukkan kepada kebenaran. Qayyiman, ayat yang berikutnya, qayyiman wa qayyiman hal min qawlihi al-kitab, yakni hala kaunihi qayyiman. Fa in qala qail limadza lam naj'alha sifatan li anna al-kitab mansubun wa qayyiman mansub. Nah, ini dari bahasa Arab. Kita lewati saja. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa makna qayyiman adalah mustaqiman ghayatal istiqamah. Yang disebut dengan mustaqim qayyiman, ya qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Qayyiman itu adalah mustaqim yang lurus ghayatal istiqamah, di puncak kelurusannya. Artinya mentok sesuatu yang paling lurus itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wa huna dzakara nafyal aibi awalan thumma itsbatal kamali tsaniyan. Nah, kalau Anda perhatikan kata Syekh di ayat ini dan ayat sebelumnya, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Allah di sini mendahulukan nafyu baru kemudian itsbat. Ya, nafyu dinafikan dulu, baru kemudian itsbat ditetapkan. Mana yang apa yang dinafikan? Kalimat mana yang bentuk penafian? Bukan. Walam yaj'al lahu iwaja. Itu penafian. Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok. Nah, dinafikan bengkok dari Al-Quran. Titik enggak. Tapi ada itsbat. Apa itu? Qayyima. Ini itsbat. Maka dari sini kata beliau, wa hakadha yanbaghi an tukhalliyal makan minal adha thumma tad'al kamal. Maka demikianlah harusnya kalau kita ingin membersihkan kalau kita ingin, kata beliau, wa hakadha yanbaghi, hendaklah kita ini membersihkan dulu baru kemudian kita letakkan. Ya kan? Konsepnya kan gitu kan harusnya kan. Kalau kita mau meletakkan sesuatu, maka harus diapakan dulu? Dibersihkan dulu. Baru kemudian diletakkan sesuatu itu. Nah, maka Allah sebelum menetapkan Al-Quran itu qayyimah, maka Allah bersihkan dulu. Bahwasanya Al-Quran tidak ada kebengkokan. Nah, wis bersih, baru Allah letakkan qayyimah. Tapi Al-Quran itu lurus. Itu dari keindahan bahasa ya. Orang kalau paham, ini merupakan keindahan bahasa Al-Quran. Allah bisa saja mengatakan langsung, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba qayyimah. Ya kan, langsung. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab qayyimah, yang lurus. Wes mari. Ya kan? Nah, maka ada persepsi lurus. Ya, tapi namanya lurus ini ya mesti ada bengkok-bengkoknya sedikit lah. Kayak jalan yang lurus. Jalan apa yang lurus?
jalan tol, ya kan? Pasti ya ono bengkok-bengkok sithik-sithik. Ono miring-miringe, ono gronjal-gronjale, ada nanjak-nanjake, ada turun-turune. Ya, masih sithik mesti ono. Nah, ada dugaan kayak gitu. Maka Allah nafikan terlebih dahulu baru kemudian itsbat. Walihada yuqal at-takhliyah qabla at-tahliyah. Ini ada istilah dalam bahasa Arab, at-takhliyah yakni membersihkan terlebih dahulu baru kemudian at-tahliyah menghiasi. Dibersihkan dulu baru dihiasi. Ya, kayak uang paesan dulu. Apa? Kayak orang harim lagi make upan. Nah, sebelum make up dia apa dulu? Dibersihkan dulu mukanya, baru kemudian pakai make upnya itu. Nggak mungkin dia itu langsung pakai make up, baru kemudian dibersihkan. Lo hilang lah make upnya. Nah, dari sini kalau kita berbicara an-nafyu wal itsbat, teringat dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka harus ada seperti itu, takhliyah qabla tahliyah. Dibersihkan terlebih dahulu. Semua yang disembah selain Allah harus kita tolak, harus kita ingkari, harus kita kufuri. Baru kemudian illallah, kita tetapkan Allah satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Yakni qabla an tuhalli asy-syai'a akhallal makan amma yunafi tahalli thumma hallihi. Wa fi qawlihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima tanbih. Nah, ini ada peringatan dari beliau kalau membaca ayat ini. Ini dalam ilmu qiraah juga. Wa huwa annahu yajibul wuqufu 'ala qawlihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wajib, harus hukumnya kita berhenti di ayat wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Harus berhenti di situ. Nggak boleh digabung. Kata beliau, li annaka law wasalta la sara fil kalami tanaqudun idh yuhamu annal ma'na lam yakun lahu iwajun qayyimun. Karena kalau Anda gabungkan dengan ayat setelahnya, maka akan ada kontradiksi nantinya. Ya, kontradiksi. Karena kalau Anda sambung, maka dipahami di situ ada muncul dugaan bahwa Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok sekaligus lurus. Paham? Kalau kita sambung misalnya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Dan dia tidak menjadikan bagi Al-Quran itu iwajan qayyimah. Allah tidak menjadikan Al-Quran bengkok sekaligus lurus. Itu kontradiksi. Apa maksudnya? Gak bengkok, gak lurus. Ya kan? Maka harus berhenti. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Berhenti. Qayyimah, akan tetapi lurus. Ya, bacanya demikian. Kurang 8 menit. Thumma bayyana ta'ala al-hikmata min inzalil Qur'an fi qawlihi. Kemudian di ayat yang kedua Allah menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Ya, salah satu hikmah diturunkannya Al-Qur'an di ayat yang kedua itu setelah qayyimah Allah mengatakan liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Untuk memperingatkan akan siksa yang pedih min ladunhu, dari sisinya, wa yubashshiral mu'minin, dan untuk memberi kabar kepada orang-orang beriman alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka mengerjakan amal-amal soleh, mengabarkan berita gembira annalahum ajron hasanah, bahwasanya bagi mereka pahala yang baik, pahala yang terbaik. Ad-dhamir fi qawlihi liyundhira yahtamilu an yakuna aidan ala abdihi wa yahtamilu an yakuna aidan ala al-kitab wa kilahuma sahih. Fal kitabu nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam
li ajli an yundhira bihi wal kitab nafsuhu mundhir yundhirun nasa. Ada khilaf di antara para ulama. Liyundhira tidak disebutkan pelakunya siapa. Ya, liyundhir untuk memberi peringatan. Nah, siapa yang memberi peringatan tidak disebutkan dalam ayat ini. Demikian juga wa yubashsyiral mu'minin, memberi kabar gembira. Tidak disebutkan pelakunya, siapa yang memberi kabar gembira dan siapa yang memberi peringatan. Maka ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang memberi peringatan dan kabar gembira itu kembali domirnya, kata gantinya kepada Alkitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, kembalinya kepada abdihi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi juga memberi peringatan sekaligus juga memberi kabar gembira. Ya, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin." Ya, Nabi itu diutus oleh Allah sebagai mubashshir, memberi kabar gembira, tapi juga sekaligus mundhir, memberi peringatan. Nah, di antara dua pendapat tadi mana yang sahih? Dua-duanya. Karena kaidah pernah kita sampaikan, kalau ada dua ayat yang kalau ada satu ayat yang para ulama berbeda penafsirannya, tapi kalau digabungkan, diambil dua-dua penafsiran ini, tidak menimbulkan masalah, artinya tidak saling kontradiksi, maka dua penafsiran ini diapakan semua? Diambil semua. Kecuali kalau penafsiran yang ini membantah penafsiran yang lain, sehingga nggak mungkin kita mengambil dua-duanya. Karena mengambil dua-duanya berarti kontradiksi, harus meninggalkan salah satu. Ini sudah kita bahas di pembahasan tentang usul fit tafsir. Maka berarti dua-duanya, karena Al-Quran juga memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Demikian juga Nabi Muhammad SAW memberi peringatan sekaligus memberi kabar gembira juga. Kemudian ba'san syadidan milladunhu. Ya, ba'san artinya azab, siksa yang pedih. Memberi peringatan akan siksa yang pedih. Ai min qibalillahi azza wa jalla, yaitu siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'su huwal adab. Yang dimaksud dengan al ba'su, ba'san, ya ba'san artinya adalah adaban, siksa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat yang keempat, faja'aha ba'suna bayatan, maka datanglah ba'suna, ay adzabuna, siksa kami. Ya, datanglah siksa kami, yakni adzabuna. Wal indhar huwal ikhbar bima yukhawwif. Liyundhira, memberi peringatan. Peringatan di sini adalah yaitu menyampaikan informasi yang membuat orang takut ketika mendengar informasi itu. Medeni. Apa? Meden-medeni. Ya. Tapi kalau meden-medeni biasanya memberikan ketakutan kepada sesuatu yang nggak terjadi. Arek cilik diweden-wedeni. Padahal nggak terjadi kan yang ditakutkan itu. Ini enggak, kedatian temenan. Iya, Allah menakut-nakuti kita dengan siksanya. Jangan dianggap di situ menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak akan terjadi. Enggak. Itu benar-benar terjadi. Ya, jadi jangan dianggap kayak nakut-nakut meden-medeni arek cilik. Meden-medeni arek cilik enggak terjadi. Apa misalnya? Hah? Ya segitulah antum yang sering. Tapi kemudian wa yubashsyiral mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. At-tabsyir al-ikhbar bima yasurru. Kebalikannya, kalau yubashshir itu adalah informasi yang membuat orang senang ketika gembira ketika mendengarkan informasi tadi.
Kalau tadi peringatan itu membuat orang takut, kalau ini membuat orang senang. Wa huna najid annahu hudzifal maf'ul fi qawlihi liyunzir wa dzukiral maf'ul fi qawlihi wa yubashshir. Fa kaifa nuqaddirul maf'ul bi yunzar. Ini dari sisi bahasa juga. Kata beliau, di dalam ayat ini ada dua kalimat, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Kalau Anda perhatikan, objeknya cuman disebut yang memberi kabar gembira. Wa yubashshiral mu'minin, memberi kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Mukminin. Tuh, objeknya disebutkan. Tapi ketika memberi peringatan, gak disebutkan siapa yang diberi peringatan di sini. Liyundhira ba'san syadidan, untuk memberi peringatan akan siksa yang pedih. Lho sapa sing dikai peringatan ini? Saya belum. Maka jawabannya kata beliau, nuqaddiruhu fi muqabil man yubashshar wa humul mu'minun fayakunu takdiruhu al-kafirin. Maka bagaimana cara kita mengetahui yang satunya? Yang diperingati ki sopo? Karena yang disebutkan cuman yang diberi kabar gembira. Maka caranya kata beliau adalah dengan ngelihat lawannya. Coba lihat saja. Yang diberi kabar gembira orang-orang apa? Mukmin. Nah, berarti diketahui kalau yang diberi peringatan berarti lawan daripada mukmin, orang-orang kafir. Ya, berarti orang-orang kafir. Wa hadhihi faidatun min fawaidah atau min fawaidi ilmi tafsir. Anna syai' yu'raf bi dzikri qabilihi al-muqabil lahu. Ini kaidah dalam ilmu tafsir di mana sesuatu itu diketahui dengan kita mengetahui lawannya. Nah, kalau sesuatu itu nggak disebutkan, maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Itu lihat penyebutan lawan daripada sesuatu yang nggak disebutkan itu. Sama kayak ayat ini, yang disebutkan cuman orang mukmin yang diberi kabar gembira. Oh, berarti kebalikannya, yang diberi peringatan lawannya mukmin yaitu kafir. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.